Bayangkan situasi ini, meeting berjalan lancar, semua orang ngangguk-ngangguk, nggak ada yang angkat tangan untuk protes. Akhirnya keputusan diambil, notulen dibagikan, dan semua orang keluar ruangan dengan muka yang kelihatannya oke-oke aja. Tapi 2 minggu kemudian, proyeknya mandek. Implementasinya setengah jalan. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata dari awal ada beberapa orang yang sebenarnya tidak yakin dengan keputusan itu. Tapi tidak ada yang bilang apa-apa sewaktu meeting. Nah, Anda pernah mengalami ini nggak? Saya yakin hampir semua leader pernah ada di situasi itu. Dan pertanyaan yang sering muncul setelahnya adalah, kenapa nggak ada yang bilang dari awal? Nah, jangan-jangan jawabannya bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka memilih untuk diam. Meeting yang terlihat mulus belum tentu meeting yang jujur, dan ada sinyal-sinyal yang selalu muncul di ruang meeting setiap kali seorang menyimpan ketidaksetujuannya. Sinyal yang nyata bisa dibaca, tapi seringkali kita lewatkan begitu saja karena kita fokus pada apa yang ada di agenda, bukan di manusianya. Nah, itulah yang akan kita bahas di hari ini. Kalau kita lihat lebih dalam, diam di meeting bukan selalu tanda setuju. Seringkali itu adalah tanda yang jauh lebih kompleks dan lebih berbahaya. Dalam psikologi kerja, ada fenomena yang disebut silent disagreement. Seorang punya pendapat yang berbeda, tapi memilih untuk tidak mengungkapkannya. Bukan karena tidak punya alasan yang kuat, tapi karena situasinya tidak terasa aman untuk berbicara. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat mereka merasa tidak aman? Bisa banyak hal. Misal, takut dianggap sebagai pengganggu atau pemecah konsensus. Takut konflik langsung dengan atasan atau rekan yang punya pengaruh lebih besar. Atau sekedar merasa bahwa suaranya tidak akan mengubah apapun. Keputusannya udah jelas kemana, jadi buat apa susah payah berbicara? Dan ini sangat kontekstual di kantor-kantor di Indonesia. Kita punya budaya yang sangat kuat soal rasa sungkan, segan, gak enakan, nah seperti itu. Terutama dalam relasi hierarki, antara bawahan dengan atasan, antara junior dengan senior. Ada rasa tidak enak kalau harus berseberangan pendapat di depan umum, apalagi kalau yang memimpin rapatnya adalah figur yang dihormati atau ditakuti. Jadi yang terjadi bukan ketidaksetujuan yang diungkapkan, tapi ketidaksetujuan yang disimpan. Dan kalau misalnya Anda pernah perhatikan, komentar aslinya justru baru keluar setelah meeting selesai. Di koridor, di pantry, di grup WhatsApp, atau dengan grup teman-temannya saja. Nah, meeting itu kadang jadi mirip rapat RT. Semua angkat tangan dalam ruangan, tapi di perjalanan pulang baru kelihatan siapa yang sebetulnya tidak sepakat. Masalahnya, kalau ketidaksetujuan itu tidak pernah masuk ke meja diskusi, keputusan yang lahir dari meeting itu berdiri di atas konsensus yang rapuh. Terlihat solid di permukaan, tapi begitu ketemu tekanan di lapangan, retak. Karena orang-orang yang harus mengeksekusi keputusan itu tidak benar-benar pernah iya dari dalamnya. Nah, bagi para leader atau mungkin juga HR, ini bukan masalah kecil. Karena biayanya nyata. Energi yang terbuang, proyek yang mandek, dan rasa frustasi yang merembet kemana-mana. Pertanyaannya sekarang, kalau dia bukan berarti setuju, dari mana kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di kepala orang tersebut? Jawabannya ada di tubuh, karena tubuh lebih jujur daripada kata-kata. Kita bisa mengontrol apa yang kita ucapkan. Tapi reaksi fisik yang muncul dalam hitungan milidetik saat kita tidak setuju dengan sesuatu, itu jauh lebih sulit untuk disembunyikan. Mari kita mulai lihat dari wajahnya. Ada yang namanya micro-expression. Ekspresi wajah yang berlangsung kurang dari 1 detik sebelum seseorang sempat menutupinya dengan ekspresi yang lebih sopan. Saat ketidaksetujuan muncul, Anda mungkin akan melihat dia alisnya sedikit naik ke atas sebelum kembali jadi normal. Bibirnya sedikit mengerucut, atau seperti kayak menahan sesuatu. Atau tatapan yang refleks turun tepat ke meja setelah keputusan diumumkan. Jadi bukan karena mereka lihat catatannya, tapi karena secara tidak sadar dia sedang menarik diri dari momen tersebut. Ini berlangsung sangat cepat. Kalau Anda tidak perhatikan, akan terlewat. Tapi kalau Anda sudah tahu polanya, Anda akan mulai menangkap momen-momen itu. Nah, berikutnya, perhatikan postur tubuhnya. Postur yang tiba-tiba menutup adalah sinyal yang cukup kuat. Tangan yang bersilang di dada, badannya sedikit mundur dari meja, bahu yang sedikit naik. Semua ini adalah respon tubuh terhadap sesuatu yang terasa tidak nyata atau mengancam. Tapi ada juga kebalikannya yang sering luput diperhatikan. Orang yang tiba-tiba terlalu diam, terlalu tegak, kaku, kayak gini. Seperti sedang menahan sesuatu. Nah, itu bukan tanda konsentrasi, itu tanda seseorang yang sedang aktif untuk menahan diri agar tidak bereaksi. Berikutnya, perhatikan pola partisipasinya. Ini yang paling mudah untuk diamati. Seorang yang tadinya aktif menyumbang ide, terus tiba-tiba berhenti bicara begitu topik tertentu muncul, atau sebaliknya, orang yang tidak pernah banyak bicara, tiba-tiba terlalu banyak menyela, terlalu bersemangat menyetujui, sampai terasa berlebihan gitu. Nah, keduanya bisa jadi sinyal. Ada juga orang yang tiba-tiba sibuk dengan ponselnya atau mulai coret-coret di kertas tanpa tujuan yang jelas. Itu cara otak untuk mencari pelarian dari situasi yang bikin dia tidak nyaman.
Sekarang soal suara dan pilihan kata. Nada suara yang meninggi sedikit dari biasanya bisa jadi itu juga tanda. Tapi yang lebih halus dan lebih sering terjadi adalah jawaban yang terlalu pendek dan terlalu cepat. Oke, siap, baik, nggak masalah. Nah, yang seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar seperti persetujuan, tapi fungsi sebenarnya adalah menutup percakapan secepat mungkin. Ini bukan orang yang antusias, ini orang yang ingin topik ini segera berlalu. Nah, bandingkan dengan orang yang benar-benar setuju. Mereka biasanya akan menambahkan sesuatu. Oke, sip. Dan mungkin kita bisa tambahkan ini. Nah, kayak gitu. Jadi ada energi yang mengalir ke depan. Sementara jawaban yang menutup terasa seperti tembok tipis yang dibangun dengan sopan. Satu hal yang sangat penting, jangan baca satu sinyal secara terpisah. Satu tangan bersilau belum tentu berarti apa-apa. Seseorang mungkin memang kedinginan, tapi kalau di saat yang sama kamu melihat tatapannya turun, jawabannya pendek, dan partisipasi yang tiba-tiba berhenti, itu bisa jadi bukan kebetulan. Yang perlu Anda baca adalah klaster sinyal yang muncul bersamaan. Pada orang yang sama, pada topik yang sama. Nah, itulah pola yang akan kita cari. Nah, setelah Anda menangkap sinyal-sinyal itu, apa yang akan Anda lakukan? Bukan konfrontasi langsung di depan semua orang, jangan. Itu justru akan membuat pintunya semakin tertutup. Yang bisa kita lakukan adalah dengan membuka ruang dengan pertanyaan yang tidak menyudutkan. Sebelum meeting ditutup, coba lempar kalimat sederhana seperti ini. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau nambahin sesuatu nggak? Ada yang masih mengganjal nggak? Nah, kayak gitu. Pertanyaan terbuka seperti ini memberi izin kepada orang untuk berbicara tanpa tekanan, tanpa sorotan langsung ke satu orang. Atau kalau misalnya Anda menangkap sinyal dari seseorang yang spesifik, Anda bisa tindak lanjuti dengan secara personal setelah meeting, bukan diinterogasi, tapi percakapan ringan yang membuka kemungkinan. Tadi waktu kita bahas soal timeline, saya nangkepnya kamu kayak ada catatan ya? Betul nggak? Nah, kayak gitu. Jadi tugas seorang leader di sini bukan menjadi seorang detektif. Bukan menangkap basah seseorang yang pura-pura setuju, bukan. Ini soal menjadi cukup peka untuk tahu kapan perlu memberi ruang lebih, kapan diskusi yang belum benar-benar selesai, meskipun semua orang sudah mengangguk. Karena keputusan terbaik tidak lahir dari ruangan yang senyap. Keputusan terbaik lahir dari diskusi yang benar-benar jujur, di mana semua orang merasa cukup aman untuk berkata, saya punya keraguan di sini. Dan disitulah peran dari leader yang paling dalam. Bukan memimpin agenda, tapi menciptakan ruangan di mana semua orang merasa cukup aman untuk jujur. Meeting yang paling produktif bukan yang paling tenang, tapi yang paling jujur. Mulai perhatikan ruangannya, bukan hanya agendanya. Karena jawaban terpenting kadang tidak pernah diucapkan, tapi selalu ditunjukkan. Kalau Anda ingin memahami pola komunikasi dan karakter seseorang lebih dalam, grafologi bisa jadi salah satu pendekatan yang menarik untuk ini. Anda bisa mulai dari cek website grafologiindonesia.com/gratis. Baiklah, saya Dila dan ini HR Insider dari Grafologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.